Pemirsa, cinta bukan sekedar rasa, melainkan komitmen. Cinta sejati mendengarkan apa yang tidak dikatakan, karena cinta bukan hanya datang dari bibir atau pikiran, tapi cinta datang dari hati. Bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan, saya langsung mengundang sahabat perempuan kita yang pertama, Ibu Nurul. Selamat pagi Ibu Nurul. Mari bersama Ade, salim dulu dong. Takut ya? Pintar. Yuk salim sama Mbak Sofiana Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mbak Vera Uli. Silakan Ibu Nurul bersama saya di tengah-tengah ya. Sini adik, di sini. Duduk sini di tengah-tengah. Sini nak. Sini nak. Boleh nak? Nggak mau, nggak apa-apa. Ya pelan-pelan ya. Ibu biar lewat dulu. Ibu. Sini saya. Biar ibu duduk dulu. Iya boleh kok. Boleh sama ibu. Oh nanti aja itu. Ini ada mainannya. Ini saya ada bunga nih saya ada bunga. Jadi pemirsa, ada Ibu Nurul di sini yang datang dari luar kota, ingin menceritakan kisah yang dialaminya, betapa kekerasan hingga menyebabkan cacat pada kakinya. Ibu Nurul tadi malam baru datang ya, dari luar kota ya, berdua aja sama anaknya. Kemudian apa yang terjadi Bu sampai ini akhirnya harus dia amputasi, itu kekerasan seperti apa yang dialami oleh Ibu? Waktu saya pulang dari Hong Kong, Ibu TKW ya, bekerja di luar negeri demi menafkahi keluarga. Pulang dari Hong Kong, terus nyampe rumah belum ada 5 menit, itu mantan suami datang ke rumah tanpa permisi, terus nanya gini, saya ngabisin uang kamu berapa gitu. Terus saya bilang saya nggak tahu gitu. Terus dia balik lagi ke rumah ngambil apa itu pisau buat terus di dalam rumah itu dia bacokin lemari, semua dibacokin sampai di dalam rumah itu sudah cekcok rame, nggak ada yang nolongin. Itu berdua aja Ibu dengan mantan suami waktu itu? Ada banyak orang tapi nggak berani karena dia ngamuk dengan megang pisau itu. Iya. Kemudian yang terjadi apa Bu? Terus saya lari dari pintu belakang, terus dia kejar, terus sampai belakang rumahnya saya jatuh segini, langsung dibacok sampai kaki Ibu. Iya. Pakai pisau dibacok sama dia. Beberapa kali begitu? 8 kali. Allah Gusti. Terus saya dibawa ke rumah sakit, penanganannya kurang cepat, langsung ini nggak boleh, nggak harus diamputasi. Oh, karena itu lukanya sangat dalam. Iya. Merusak. Sudah menjalar ke atas itu apa itu? Bakterinya atau virusnya, infeksinya. Jadi harus diamputasi. Iya, harus diamputasi. Yang sebelah kanan ini juga apa itu? Ini juga putus urat besarnya. Allah Gusti. Ini ya juga bacokan ini. Dalam itu sangat lebar soalnya kelihatan sekali. Makanya kalau musim dingin ini saya sering kesakitan. Kalau dingin ngilu, sakit, nyeri gitu ya Bu. Ini kejadiannya sebenarnya sudah lama tapi masih sampai sekarang masih terasa. 5 tahun ini, Mei ini sudah 5 tahun. Kalau yang kiri ini terpaksa harus diamputasi hingga sampai di atas lutut. Ini juga ada goresan bacokan juga sampai ke atas ini juga. Ibu ini hampir seluruh. Iya. Emang dia dulu sebelum saya pulang itu pernah dengar dia bilang kalau mau ngancurin kaki saya biar nggak bisa kerja lagi gitu. Loh. Kenapa? Tunggu ya sebentar ya Bu. Kan Ibu pergi ke luar negeri ya bekerja, ini kan ngirim uang buat keluarga ya. Iya. Dia kerja nggak mantan suami waktu itu? Waktu itu kerja tapi saya dengar dia nikah lagi gitu. Saat Ibu lagi kerja di luar itu? Saya masih di Singapura itu. Ibu terus mengizinkan nggak Ibu pergi ke luar negeri? Izinkan buat bayar hutang. Saya melahirkan anak yang pertama itu kan hutangnya banyak. Terus
saya pergi ke Singapura 5 tahun. Terus dengar dia menikah lagi, saya pulang ngurusin surat cerai, terus balik lagi ke Hong Kong. Oh, jadi tapi udah cerai waktu itu? Iya, sudah cerai. Oh, jadi posisinya waktu Sudah itu dia cerai. udah mantan? Iya, sudah mantan. Kok udah mantan tapi masih seperti itu. Mbak Vera, Mbak Oki, nanti kita minta waktunya untuk menanggapi dalam situasi seperti ini. Sementara kita akan break dulu, masih dalam curahan hati perempuan. Saya sama dengan ibunya kamu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam curahan hati perempuan. Ada Ibu Nurul di sini. Tadi bercerita bahwa bekerja ke luar negeri dan ketika pulang mantan suami tiba-tiba datang ke rumah ngamuk hingga membacok seluruh furnitur yang ada di rumah, bahkan membacok kaki Ibu Nurul sehingga harus diamputasi. Ibu, kita berdua ini Mbak Oki sama Mbak Vera, mungkin juga pemirsa di rumah ya, sahabat perempuan juga bingung. Kan statusnya waktu itu sudah bercerai ya, dia sudah jadi mantan. Iya. Terus dia datang ke rumah ibu dan ngamuk-ngamuk, itu alasannya apa ya? Iya, cuma nanyain itu, dia habisin uang saya berapa gitu. Saya kan bingung, saya nggak tahu. Ternyata ya itu dia pulang lagi mengambil pisau. Nah, tapi dia datang nanyain bahwa ngabisin uang itu sebelumnya ada masalah gitu, mengenai masalah uang gitu? Mungkin sama orang tua saya. Karena ibu waktu itu lagi di luar negeri, Iya, ibu nggak tahu, nggak pernah kirim kabar saya. Cuma kirim uang aja. Oh, jadi ibu waktu dulu masih menikah sama mantan suami itu, ibu kerja di luar, ngasih uang ke mantan suami itu gitu ya? Iya. Terus dia datang ke buat sini. bayar hutang. Terus lebihnya itu saya suruh beliin perhiasan buat anaknya, tapi nggak dibeliin tuh, malah dihabisin. Oh, itu mungkin yang jadi dia rasanya tersinggung untuk itu. Mbak Vera sama Mbak Ki mau komentar dulu atau kita lanjutkan ceritanya ibu? Silakan. Ibu dulu. Setelah kejadian itu apa yang terjadi? Ini kan tindakannya kriminal ya, sampai berdarah, amputasi dan sebagainya. Apa yang terjadi, Bu? Terus habis itu saya dibawa ke rumah baptis, terus di baptis itu nggak bisa amputasi, terus saya di rumah sakit umum di Pare. Iya, akhirnya dipindah ke rumah Iya. sakit, baru akhirnya diamputasi. Iya. Untuk isi dirujuk mantan dulu, suaminya bagaimana? Di penjara. Di penjara? Langsung polisi langsung datang kan waktu itu. Iya, itu langsung datang. Terus saya sudah hampir sembuh, sudah pulang dari rumah sakit, sidang itu saya cuma dipanggil 1 kali. Ya, keputusannya saya nggak tahu, dihukum berapa nggak tahu. Ternyata saya sudah tinggal di Malang, dia sudah keluar. Oh, jadi nggak lama dong ya Nggak. masuknya? Dan nggak ada biaya penggantian Nggak untuk ada. pemerawatan ibu dan operasi Semua sebagainya, nggak ini nggak ada. ada apa-apa? Nggak, sepeser pun nggak ada, uang saya sendiri semua. Dan saat itu ibu kan lagi sendiri ya, menjanda ya, belum ada. Iya, belum ada. Dan kemudian saat ini sudah ada yang mendampingi lagi, Bu? Iya. Terus ada laki-laki datang ke rumah ya. Nah, bilang mau nikahin saya, terus mau ngurus saya, terus sama tetangga mau, mumpung ada yang mumpung ada yang mau ngerawat kamu, terus saya dibawa ke Malang, saya di kos-kosan itu saya hamil sampai 7 bulan itu dia nggak pernah pulang, nggak pernah ngasih nafkah, nggak pernah. Saya cari uang sendiri buat biaya ngelahirin semua, cari uang sendiri. Dalam kondisi hamil kaki sudah seperti ini, suami tidak bertanggung nggak jawab. pulang, malah pulang ke rumah istrinya yang di Blitar. Jadi ibu menikah sama suami orang, waktu itu ibu udah tahu? Nggak tahu saya, katanya dia sudah cerai. Terus sampai itu saya hamil, mau melahirkan itu ditelepon sama orang tuanya suruh pulang. Saya mau melahirkan, terus dia pulang. Terus setelah berapa hari anak saya keluar, istrinya datang ke rumah. Terus dia pergi ke rumah istrinya sampai berapa bulan nggak pulang-pulang.
Terus pulang-pulang lagi saya hamil lagi anak kedua. Ya itu sampai sekarang itu anak saya umur 1 tahun yang terakhir. Belum ketemu lagi sama suami. Yang mau melahirkan yang kedua itu dia nggak nemenin saya, malah nemenin istrinya yang ada di Blitar. Baik, Mbak Vera, ini kisahnya panjang ya, dan kita nggak tahu apa yang bisa menarik para lelaki yang tidak bertanggung jawab itu melakukan kepada ibu ini, Bu Nurul. Ada 2 frame jadinya. Suami pertama jadi mantan, suami kedua pun sudah statusnya masih suami. Masih suami orang. Ya, jadi 2 frame ini berat semua ya. Jadi saya berusaha untuk membantu supaya sahabat perempuan belajar. Kita semua belajar dari kasus-kasus ini. Yang pertama Mbak Maudi ya, dilihat dari timelinenya tadi, waktunya. Menikah 2002 ibu pergi ke luar negeri, ya terpisah betul-betul dari pasangan. 2008 datang marah-marahan, gontok-gontokan sampai terjadi amputasi, itu saja sudah ada kejanggalan. Ya, artinya emosi sesaatnya tinggi banget tuh, itu udah gelap mata loh. Tadi mantan suami Anda ya gelap mata, maksudnya, motong-motongin seperti itu kan gila ya, nggak waras gitu. Jadi ada apa ya di emosi sesaat ini? Jangan-jangan tadi ada kemarahan dari 2002 yang dia pendam sejak kepergian Anda terhadap Anda, numpuk 2003, 4, 5, 6, 7, 8, plus bertengkar dengan orang tua Anda tentang uang yang Anda kirimkan. Terus kemudian terpecut harga dirinya sebagai laki-laki ketika ternyata uang yang Anda berikan dia habiskan dengan tindakan-tindakan yang tidak benar gitu ya. Nah, semua kemaluan, jadi laki-laki juga punya pride. Saat dia melakukan aksi tadi, seharusnya dia juga malu pada dirinya. Kemarahan tadi nggak cuma dia tujukan pada Anda atau orang tua Anda, tapi juga untuk dirinya sendiri. Sehingga seharusnya yang dia potong harusnya kakinya sendiri, bukan kaki Anda. Tapi manifestasinya adalah ke Anda, maaf ya untuk itu. Jadi ya biarkan Tuhan dan polisi yang mengurus dia, itu kriminal. Tapi yang kedua, Anda kok mudah terjebak ya dengan laki-laki yang kebetulan ternyata sudah beristri, tidak hati-hati, saya khawatir. Selama 2002 Anda pergi ke Hong Kong sampai 2000 sekian, sebetulnya hati Anda sebagai pekerja keras kosong akan cinta dan kasih sayang, sehingga mudah jatuh dalam pelukan laki-laki yang ternyata hanya mengincar status Anda bahwa Anda pernah jadi TKW di Hong Kong. Wah, ini pekerjanya oke nih, uangnya mungkin banyak nih, atau apapun yang dia rasa akan Anda miliki gitu. Ya, oke, bagaimana? Sama, saya mengambil sudut pandang dari sudut pandangnya Mbak Vera tentang konflik rumah tangga dan memutuskan menikah yang menurut saya sangat tergesa-gesa. Konflik dalam rumah tangga tadi dalam 2 tahun pernikahan hutangnya sudah sangat banyak. Sudah konflik satu. Kemudian ibu memutuskan cara untuk bisa melunasi hutang-hutangnya, ibu pergi jauh dengan bertahun-tahun tidak pulang-pulang, menimbulkan masalah baru lagi. Jadi masalah satu belum selesai, kemudian ini pelajaran untuk kita bersama. Kalau misalnya ada masalah konflik segala macam, pikirannya cepat kalau pergi ke luar negeri nanti dapat uang banyak, tapi apa yang hilang antara suami dan istri? Hilang, ada kebersamaan. Apalagi bertahun-tahun tidak pulang-pulang, setahun sekali, 2 tahun sekali pulang masih mending. Ini Bu 5 tahun 6 tahun nggak pulang Bu. Sementara laki-laki punya kebutuhan, ibu juga punya kebutuhan sebagai makhluk Allah yang normal gitu ya. Itu bermasalah di situ. Jadi untuk pelajaran bagi kita semua, pergi jauh selama bertahun-tahun bukanlah solusi yang tepat untuk mendapatkan uang. Kita bisa kerja di Indonesia ya, mencari pekerjaan yang dekat dengan keluarga. Kemudian kedua, memutuskan untuk menikah secara tergesa-gesa. Jangan sekali-kali merasa bahwa aku ini siapa sih yang mau, begini keadaannya, Anda cantik loh ya. Begini keadaannya, nggak ada yang mau sama aku. Datang laki-laki yang mau, cuman dia satu-satunya orang yang mau menerima saya apa adanya. Enggak Bu, banyak kok Bu laki-laki yang baik sebenarnya. Jadi untuk perempuan-perempuan itu mereka tidak percaya diri namanya. Ya, ketika merasa bahwa minder, nggak ada yang mau sama aku, giliran ada, ya udah deh langsung aja deh. Daripada nggak laku, minder, nggak percaya diri. Artinya butuh lingkungan sekitar, support dari orang-orang sekitar membuat dia percaya diri kembali bahwa ada laki-laki baik kalau dia perempuan yang baik gitu. Jadi jangan mudah menerima. Baik, Ibu saat ini karena suami tadi katanya nggak bertanggung jawab, Ibu dalam kondisi hamil dan anak kedua ini suami masih di tempat istri pertama terus. Ibu bagaimana cara menghidupi Ibu sekarang ini? Nah, buruh nyuci sama setrika. Nyuci dan setrika. Iya. Cukup untuk menghidupi anak dulu sampai saat ini. Harapan Ibu apa? Dengan kondisi saat ini masih tetapkah mengharapkan si suami ini atau bagaimana Ibu, harapannya gimana? Kalau harapan untuk harapan saya biar tahu anaknya gitu loh, biar tanggung jawab sama anaknya. Kalau saya itu nggak usah, yang penting anaknya itu loh. Anaknya kan masih kecil-kecil, butuh biaya.
Apalagi kalau susunya habis, itu saya paling sedih, paling nggak bisa tidur. Nah, iya, kalau tiap hari ada yang nyuruh nyuci seketika itu nggak apa-apa. Kalau nggak ada, pikiran saya kemana-mana. Nggak tentu ya, Bu? Iya. Nggak selalu ada. Nggak selalu ada. Baik. Ada yang ingin Ibu sampaikan nggak sama suami sekarang? Kalau mungkin ada yang lihat, ada yang dengar. Iya, saya cuma ingin tolong pulang belikan susu anaknya tiap minggu, itu kan anaknya butuh susu, butuh semua, butuh peralatannya tiap buat makan, buat itu butuh semua. Kan saya kerjanya nggak tiap hari ya. Ya cuma itu aja pesan. Baik. Semoga ini dapat cepat selesai, tapi yang terpenting Ibu jangan lupa bagaimana untuk Ibu sendiri ya. Apakah Ibu akan tetap dalam kondisi seperti ini terus? Ibu kan juga perlu, seperti Mbak Vera bilang, ada yang bisa membantu Ibu dengan orang yang benar, orang yang baik seperti kata Mbak Oki juga. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini masih dalam Curahan Hati Perempuan dengan sahabat perempuan kita yang satu lagi, ada Ibu Risa. Seperti apa yang disampaikan Mbak Oki dan Mbak Vera, kalau sudah ada kejadian kasus, harusnya kita belajar dari kasus itu. Jangan terburu-buru untuk menerima lamaran dan, aduh, mumpung ada yang sayang nih, kok kayaknya ada yang baik nih, kita ambil aja gitu ya. Ibu-ibu di sini suka gitu enggak? Oh, enggak ya, Bu? Oh, enggak dong, jangan. Kata ibu-ibu di sebelah sana gimana? Enggak juga. Masa? Mendingan sendiri? Nanti coba kita tanya ya. Ini memang kadang-kadang berbeda-berbeda karena itu ya, Bu, lingkungan sama keluarga sangat mempengaruhi Mbak Vera. Seperti yang satu ini, keluarga justru memaksa untuk menerima ini lamaran padahal dia nggak suka. Dan apa yang terjadi setelah menerima paksa pernikahan ini? Kita dengarkan langsung aja kisah dari sahabat perempuan kita, Ibu Risa. Ibu Risa, bisa bergabung bersama kita, Bu Risa? Iya, selamat pagi. Aduh, masih muda Bu Risanya. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang ke Curahan Hati Perempuan. Ada Mbak Oki. Halo, apa kabar? Dan Mbak Vera. Silakan. Terima kasih. Ya, saya manggilnya Ibu apa Mbak nih? Kayaknya masih muda nih. Ya, Mbak aja ya, Mbak Risa. Mbak Risa tadi katanya gitu, dipaksa nikah. Kalau nggak mau nikah, nanti akan diusir dan nggak dianggap anak. Ini latar belakang ceritanya apa sampai terjadi hal ini? Ya, mungkin laki-laki itu caranya mendekati dulu orang tuanya baru dapetin anaknya. Selama itu saya lagi kerja di luar kota. Biasa tiap bulan saya pulang habis gajian kan. Saya pulang niat ngasih orang tua kan. Pas saya pulang di perjalanan, kakak kedua saya SMS, hati-hati dek, dia sedang mendekati keluarga. Terus kakak pertama saya nelpon, kamu di mana? Mama sakit, pulang. Kakak ipar mau ngejemput. Oh nggak usah kak, saya udah di jalan. Pas saya pulang, mama sudah tergeletak. Di rumah, mama punya darah tinggi kan, punya jantung juga. Ayo ke rumah sakit. Mama nggak mau. Posisinya, kenapa? Saya udah curiga kan. Udah to the point aja. Maunya apa? Maunya mama apa? Itu nggak ada masalah, nggak ada apa gitu kan. Tiba-tiba papa ngomong gini, di depan mama yang sedang terbaring. Kamu harus nikah sama dia. Kalau kamu nggak nikah sama dia, kamu diusir jadi anak. Papa nggak pernah punya anak yang namanya kamu. Lebih baik kamu pergi dan diusir, gak ada hubungan apa. Saya pikir marahnya orang tua cuma sesaat. Itu mungkin hanya kemarahan sesaat. Saya pergi, saya pamit, saya minta maaf. Kalau selama jadi anak, saya nggak bisa jadi anak yang baik. Tapi di jalan hidup saya, masa depan saya nggak mau nikah sama dia. Saya pergi. Saya dikejar sama kakak pertama. Kakak pertama saya ngejar sambil bilang, kalau ada apa-apa sama mama,
bukan kamu yang sakit, saya juga anaknya. Pulang, saya dipukul, saya diseret ke rumah, saya disiksa di depan rumah. Sampai saya masuk, saya ke dapur, ambil pisau. Lebih baik saya mati daripada saya harus nikah sama dia. Tiba-tiba dia ada di belakang saya, itu posisi di luar rumah. Dia ada, saya disiksa sama papa, saya disiksa sama kakak pertama, saya dihajar, dipukulin, saya dimasukin ke kamar. Saya dimasukin ke kamar, kakak kedua saya masuk, digantiin baju saya. Saya pikir karena saya basah kuyup saat itu, saya pakai baju muslim. Pas saya keluar, di depan kamar sudah ada penghulu dan keluarga dekat. Saya dinikahin malam itu juga. Saya sampai nggak pamit sama kantor, nggak pamit sama semua orang. Setelah nikah itu saya pingsan, saya nggak ingat apa-apa. Tiba-tiba saya terbangun pagi, barang-barang di kosan saya sudah ada di depan kamar, nggak tahu siapa yang ngambil. Saya pikir, sejahat itukah keluarga saya? Sejahat itukah mereka? Saya benci keluarga pada saat itu. Saya pikir, oke, saya ikhlas. Saya ngomong sama dia, kalau kamu mau rumah tangga sama saya, bahwa saya pergi dari rumah ini. Saya benci keluarga. Kalau enggak, kita cerai sekarang juga. Saya nggak mau hidup sama kamu. Oke. Dari awal dia berusaha jadi suami yang baik. Dia beliin saya rumah. Kita beli rumah di situ, masih di satu kota itu. Sampai akhirnya kita tinggal di situ. Sebulan setengah, saya nggak mau hubungan badan. Saya pasrah. Sok silahkan, saya sudah milik kamu. Enggak. Saya sayang sama kamu, saya nggak mau maksa kamu. Sampai sebulan setengah, akhirnya saya juga nunain kewajiban saya, ngelaksanain sebagai suami istri. Sampai sebulan pertama saya head, dia bilang nggak apa-apa. 2 bulan head, dia cuma senyum. Dan pas saat 2 bulan, saya baru tahu kalau dia ternyata sudah nikah 4 kali. Dari yang pertama punya 3 anak, dari yang kedua nggak punya, dari yang ketiga 1, dan yang keempat enggak, dan yang terakhir saya. Sampai pas bulan ketiga saya head juga, dia bilang, kamu nggak ada gunanya, nggak bisa ngasih keturunan. Sakitnya saya. Sampai tiba-tiba bulan depannya ternyata saya diponis udah 2 bulan kurang seminggu saya hamil. 2 bulan kurang seminggu akhirnya kita bareng. Dan di situ mertua saya yang udah sakit, yang udah stroke, udah keliling adik-adiknya, mau tinggal di rumah saya. Sedangkan pas mertua dateng, karena rewel, pembantu 3-3-nya nggak ada yang betah. Sampainya saya yang ngerawat, dari makannya, mandinya, sampai BAB-nya saya yang ngurusin. Saya pikir orang tua saya aja nggak pernah saya urusin. Sebentar ya Bu Risa, ini ketemu sama laki-laki ini di mana? Kamu tuh pacaran atau enggak? Kenapa sampai keluarga kamu tuh bersikeras harus nikah sama yang ini? Jadi waktu itu saya kecelakaan, saya patah tulang 3, wajah saya rusak. Dia ngelamar di keadaan saya seperti itu. Mungkin keadaan saya sempurna, semua orang siapa yang nggak mau. Tapi di keadaan seperti itu, dia haji. Dia sudah haji. Dia dari keluarga berada. Dia kontraktor. Beda usianya jauh? 10 tahun.
Baik, sebentar ya Mbak Oki, saya mau tanya Mbak Oki dulu, ini gimana sih Mbak? Tadi kan kita ini berkenaan sama sahabat perempuan kita yang pertama ya, bahwa dalam kondisi mungkin tidak sempurna gitu ya, terus ada orang yang sayang, yang melamar, ini langsung diterima aja gitu, atau ada lihat pandangan yang lain? Karena beberapa alasan orang tua memaksa untuk anaknya nikah dengan pilihan mereka, macam-macam kan, bisa karena hutang piutang supaya lunas hutangnya, karena materi atau apapun itu. Saya yakin ada alasan yang lebih detail sebenarnya kenapa orang tua pada akhirnya memaksa, bukan hanya karena fisik Mbak seperti itu, karena saya yakin orang tua sebenarnya paham bahwa itu bisa disembuhkan, ya kan? Tapi kemudian pada akhirnya orang tua menikahkan dengan laki-laki tersebut yang bertitel haji. Ingat, haji itu sebenarnya bukan titel. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau kamu manggil saya harus Pak Haji ya, kalau nggak saya nggak mau noleh gitu. Bukan, haji itu bukan titel. Haji itu ya dilihat haji kalau dia sudah pulang ke tanah air, apakah mabrur atau tidak, lihat dari perilakunya. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan, aku harus dipanggil haji, kalau nggak aku nggak mau noleh, itu salah. Berarti hajinya salah itu ya. Terus kemudian tadi mengenai kawin paksa. Di dalam Islam, ketika ada orang gadis yang menikah itu harus diminta izinnya. Kalau misalnya janda yang menikah itu harus diminta musyawarahnya atau diminta pendapatnya. Kalau perempuan itu harus ditanya mau atau enggak, dan perempuan kalau ditanya kemudian dia diam, artinya dia mau. Artinya bahwa tidak boleh ada kawin paksa di situ. Siapa saja orang tua yang mengkawinkan anaknya dengan kawin paksa, maka nikahnya itu tertolak. Sama seperti Rasulullah SAW, pernah ada seorang gadis yang mengadu kepada Rasulullah bahwa aku telah menikah dan ternyata ini nikah paksa dan aku tidak suka pada laki-laki tersebut. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah membatalkan pernikahan tersebut. Jadi intinya salah satu syarat dari pernikahan adalah bahwa ada kerelaan, keridoan dari orang ini, dari Mbak, dari sang perempuannya, seperti itu. Jadi nggak boleh namanya kawin paksa. Baik, Mbak Vera silakan. Ini kayaknya tuh terguncang sekali ya secara berat gitu dan ya, panjang. secara emosional. Tadi Anda terguncang seolah-olah baru kejadian kemarin loh ya. Iya. Yang saya mau cermati begini Mbak Maudy, keluarganya sih sebenarnya kompak ya. Bapak, ibu, kakak pertama, kakak kedua, ipar gitu ya. Semuanya seolah-olah kompak tapi sayang. Meski hubungannya dekat, loyalitas di dalam keluarga antara anggota yang satu dengan anggota yang lain kok rendah ya. Maksudnya rendah begini, jelas-jelas Anda kan sudah bekerja pada saat itu ya, sudah mandiri artinya dalam tanda petik untuk diri Anda sendiri. Kemudian Anda pada saat itu sudah punya kekasih, belum sih yang Anda sukai? Ternyata sudah punya kekasih lain, artinya secara emosional hatinya udah ke yang lain, namun kok loyalitas anggota-anggota keluarga yang lain kok bukan pada Anda ya, artinya ada sesuatu yang dilihat oleh anggota-anggota yang lain dari si laki-laki yang 10 tahun lebih tua ini. Either kalau tadi mampu beli rumah, mampu beli anak, artinya secara finansial dia oke, daripada laki-laki yang waktu itu Anda dekati, saya khawatir buru-buru dijodohkan untuk menjauhkan Anda dari laki-laki yang pada saat itu sudah bersama Anda. Baik, nanti kita akan tanya lebih jauh lagi dan Ada kita akan apa? segera kembali dalam curahan hati perempuan sesaat lagi. Baik, bersama kita ada Risa, masih muda dan dipaksa menikah sama orang tuanya dengan pilihan orang tuanya yang konon mungkin lebih berada, lebih mapan dan dianggap haji sebagai sosok yang religius gitu ya, tapi ternyata harus kamu nikah sama dia. Apa kamu dulu waktu itu punya pacar yang tidak disetujui sama orang tua atau bagaimana? Iya, karena saya pacaran 7 tahun beda agama. Jadi orang tua nggak setuju. Jadi mungkin inilah jalannya daripada saya terus menghabiskan waktu dengan orang yang salah. Jadi Menurut akhirnya orang tua ya. menurut orang tua. Jadi orang tua mengambil jalan pintas seperti itu. Oh iya, mungkin dipikirnya ini daripada anak saya pacaran sama beda agama 7 tahun nggak beres-beres, nikah enggak apa enggak, mendingan ini ada haji, ada materi aman, ini aja nikahnya gitu ya. Sekarang setelah kejadian itu tadi kan baru cerita sampai akhirnya setelah menikah 3 bulan pertama masih kena haid, terus dia bilang tidak ada gunanya karena nggak bisa ngasih keturunan, dan dia ternyata sudah menikah dengan 4 istri sebelumnya, kamu istri yang kelima, dan terus akhirnya kamu harus mengurus bapak mertua. Kemudian apa lagi yang terjadi? Pas saya hamil 5 bulan baru ketahuan proyeknya ketipu.
Jadi uang pribadi otomatis nutupin minus-minus. Dari situ saya curiga batin seorang istri. Soalnya saya pernah bilang ke dia, kalau memang kerja, niat nafkahin anak istri, pasti lancar. Tapi kalau kamu nyelimpang, pasti ada jalannya buat kamu jatuh. Sampainya jatuh, batin saya penasaran, saya sadap memorinya di HP-nya. Dan di situ kebongkar semuanya. Dia selingkuh. Pertama sama seorang bidan. Dia pegawai negeri, dan saya udah demi anak saya mau usut sampai tuntas itu kasus itu. Dia hancurin rumah tangga saya juga bisa hancurin dia. Itu karena ego saya manusiawi sebagai perempuan ya. Tapi ternyata setelah disadap memorinya, bukan 1 atau 2, lebih dari 20 perempuan yang dia simpan videonya, fotonya, rekamannya. Dan selama itu saya dibohongin. Sampai akhirnya saya putusin buat pulang ke orang tua. Sebelumnya saya sempat mau bunuh diri, mau nabrakin diri ke bis. Buat apa? Mending kalau saya mati. Kalau cuma cacat saya bisa nyusahin keluarga. Akhirnya saya pulang. Dari 5 bulan sampai 9 bulan nggak ada yang tahu rumah tangga saya apa. Saya cuma berpikir siapa tahu dia berubah. Saya pengen ada anak, ada bapaknya. Saya nggak mau jadi janda. Saya takut sendirian. Saya takut ngelahirin sendirian. Saya orangnya tertutup, nggak bisa cerita ke semua orang. Pada saat lahiran akhirnya datang. Pada detik-detik lahiran, seminggu sebelumnya, perkiraan dokter sekian, saya SMS dia. Saya minta doanya, bagaimanapun juga kamu bapak dari anak saya. Saya minta doanya semudah-mudahan saya lahiran lancar. Tapi jawaban dia salah. Dijawab apa? Gue gak mau doain lu. Lu tuh gak ada doa dari suami, gak akan selamat. Anak bakal cacat. Sama seperti kaki lu. Gak akan selamat. Lihat nanti aja. Saya cuma balas, Allah itu gak tidur. Allah juga menimbang suaminya yang kayak gimana dulu. Saya gak balas lagi. Sampai 2 hari kemudian, saya lahiran. Pembukaan 1 itu jam 11. Kata bidan masih lama. Saya disuruh pulang lagi tapi saya gak mau. Saya sampai nelpon teman-teman. Ada Nin, anak saya. Posisi papa di Jakarta. Siapa yang ngadanin anak saya? Sampai jam setengah 12 ada MMS. Saya pikir teman-teman yang mau jenguk saya lahiran, yang mau nemenin saya lahiran. Ternyata itu MMS dari dia. Lu tahu gue lagi ngapain? Dia ngirim foto sedang berhubungan badan dengan seorang pelacur. Itu tuh di saat keadaan saya lagi mules. Iya. Tapi alhamdulillah anak baik kan? Lagi sakit. Pas jam 12 tepat. Saya lahiran normal, sehat, selamat. Alhamdulillah. Mbak Vera, ini kita nggak punya durasi panjang. Singkat aja Mbak, gimana dengan kondisi ini? Ya Tia, sayang ya. Tertipu maksudnya begini loh ya, hati-hati. Semua sahabat perempuan hati-hati tertipu dalam pernikahan yang alasannya bukan ditujukan untuk saling mencintai dan hidup bersama-sama. Jadi ada 2 alasan orang menikah, alasan yang positif, alasan negatif. Alasan positif karena untuk saling cinta, untuk hidup bersama-sama, karena untuk meneruskan keturunan bersama-sama, bukan untuk mendapatkan keperawanan perempuan, bukan untuk dapat melunasi utang-utang, bukan karena hal-hal yang negatif sifatnya. Nah, untuk paham pernikahan kita akan bernilai positif atau negatif, itulah dibutuhkan momen perkenalan. Tadi tanpa perkenalan, Paksa. begitu ada yang rasanya kok kayaknya mapan gitu ya, kita nggak pernah tahu si mapan ini benar-benar mapan atau sebetulnya pangeran menyamar gitu ya, atau menyamar pangeran gitu. Dan niatnya apa? Itu yang tadi kita akhirnya gagal temukan, dan ternyata dia maniak ya, maniak perempuan muda. Anda cantik ya, anggap dia orange dalam kehidupan Anda, yang memberikan warna dalam pelangi kehidupan Anda. Anda punya anak, Anda punya diri Anda yang dulu pernah tangguh, pernah mandiri, pernah bekerja, betul kan?
Baik, ini pentingnya sekali perkenalan dan pendekatan untuk mengenal calon suami atau calon istri dan keluarganya juga ya. Di Islam juga gitu kan Mbak Oki? Iya, untuk orang Indonesia khususnya sebenarnya ada namanya ta'aruf. Ta'aruf itu perkenalan secara luas sebenarnya, berbangsa-bangsa supaya kita saling mengenal. Cuman di Indonesia ini disempitkan ta'aruf itu dengan perkenalan kalau mau menikah sebenarnya. Kita sudah bahas berkali-kali bahwa sebelum menikah kita tidak membeli kucing dalam karung, dalam artian perkenalan singkat kok bisa sih memutuskan menikah. Kita harus tahu latar belakangnya. Bahasa Jawanya itu bibit, bebek, bobotnya. Atau dalam istilahnya kita lihat keturunannya, kita lihat hartanya, fisiknya, lihat agamanya. Tapi yang menarik di sini masalah curhat ke orang tua. Ketika bertengkar dengan suami atau dengan istri, memang sebaiknya tidak curhat ke orang tua karena ketika orang tua masih marah kita udah punya anak lagi gitu misalnya gitu. Jadi kitanya udah baik-baik aja sama suami, orang tuanya yang masih kesel gitu kan. Tapi kasus ini memang harus jadi kadang sikap tertutup itu bagus, tapi ada kalanya sikap tertutup itu di momen tertentu kita harus terbuka untuk menyelamatkan diri kita. Karena kita nggak bisa hidup sendiri, nanti hampa. Butuh orang tua, kapan saatnya kita harus cerita, apalagi kalau itu membahayakan diri kita sendiri. Kebohongan yang kamu terima ini pun harus dibuka secara jujur kepada keluarga kamu kan, bahwa yang dipaksa-paksa menikah ini ternyata bukan itu yang diterima karena sosoknya berbeda. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini masih dalam Curahan Hati Perempuan bersama Risa. Di sisa durasi hari ini saya masih mau melanjutkan kisah dari Mbak Risa setelah semua akhirnya bercerai dengan suami dan kini akhirnya sudah mulai menata kehidupan kembali. Namun ternyata beban begitu banyak dan perasaan-perasaan ini mengakibatkan kamu sakit jantung. Iya, 2 bulan setelah lahiran saya diponis sakit jantung, pembengkakan jantung, harus berobat seumur hidup, kontrol seumur hidup, dan diponis nggak lebih dari 2 tahun. Cuma saya berpikir, ada Tuhan, usia siapa yang tahu. Seandainya suatu hari pun saya dipanggil Tuhan, yang penting saya udah berusaha berjuang, melahirkan anak, membesarkan anak, walaupun sendirian. Yang penting anak saya tahu saya udah berusaha jadi yang terbaik buat dia. Kita semua mendoakan semoga Mbak Risa di masa yang masih muda ini ke depannya bisa menata kehidupan kembali. Semoga sakit jantungnya bisa dapat solusi. Dan jangan lupa dukungan dari keluarga itu sangat penting. Seperti Mbak Vera bilang ya Mbak Vera, keluarga perlu tahu bagaimana kebenarannya, bagaimana faktanya supaya bisa selalu ada di sana dan kamu tidak sendirian. Seperti tadi kamu bilang. Begitu ya Mbak Oki? Iya, Mbak Risa yang saya sayangi, ketika Mbak Risa cerita di sini, untuk beberapa waktu lega. Tapi kita hanya bisa memberi solusi hari ini saja. Sesungguhnya yang menjadi penolong Mbak adalah keluarganya Mbak. Jadi seperti pembicaraan kita ketika break tadi, hari ini pulang ketemu dengan keluarga, ceritakan semuanya, termasuk vonis dokter tadi. Jadi keluarga bisa membantu, mereka pembantu yang penolong yang sesungguhnya, bukan kita. Kita hanya mendengarkan dan memberi solusi pada hari ini saja. Baik, Mbak Vera sedikit saja untuk penutup. Begini ya, Anda korban. Tapi bukan Anda sendiri yang menjadi korban di sini. Seluruh keluarga Anda telah menjadi korban sebetulnya dari kebohongan laki-laki tadi. Ya, keterbukaan Anda bersama keluarga itu membuat Anda seolah-olah sebagai tanaman yang lemah. Ketika ada dalam rumpun tanaman-tanaman yang sama, Anda saling menguatkan. Gunakan kekuatan keluarga Anda untuk menguatkan dan ingat ada jantungnya. Anak Anda sendiri tidak mungkin Anda asuh sendiri. Pastikan Anda selalu connected dengan keluarga besar Anda. Baik, semoga bisa dijadi pertimbangan ya buat Marisa. Terima kasih, dan ini juga menjadi bahan pelajaran buat kita semua. Namun satu nih, ada pesan untuk sahabat-sahabat kita di Sahabat Curahan Hati Perempuan. Kembali, jangan lupa kalau belanja harus ke Carrefour atau ke Transmart, karena dengan menggunakan kartu kredit Bank Mega jenis apapun akan mendapatkan diskon 10%. Dan kalaupun barangnya dalam bentuk promosi pun, misalnya promosi 50%, dapat tambahan diskon lagi 10%. Jadi jangan sia-siakan kesempatannya, gunakan terus kartu kredit Bank Mega dalam jenis apapun untuk belanja di Carrefour dan Transmart. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Vera, Mbak Oki, semua ibu-ibu yang sudah datang. Terima kasih, semoga menjadi bahan pelajaran untuk kita semua pagi hari ini ya. Dan kita tentunya akan menerima kisah-kisah dari curahan hati sahabat perempuan lainnya besok pagi. Saya pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.